أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sama-sama sekali lagi mendengarkan bacaan surah Al-Quran ya, ayat surah Al-Hijr ayat 3940 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustadz kita. Dan langsung saja kita simak kajian tafsirnya dan juga mungkin tausiah ya yang kita simak sama-sama dari Kiai Rosi, wakil pimpinan dari Ma'had Darul Muwahhid. Silakan Kiai Rosi, fadhal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis solihin. Para guru yang tadi telah kita dengar nasihatnya, ada Kiai Khalil Nafis, kemudian Dr. Zulhendri, juga ada kandidat doktor ya sebelah kanan saya ini insya Allah ya. Udah David insya Allah pada waktunya akan jadi doktor. Insya Allah. Amin, ya Allah. Insya Allah, makasih Ya. doanya. Tadi serius-serius, ya giliran saya yang ketiga, izinkan saya bagian yang ringan dan yang lucu ya. Siap ya. Siap. Bagaimana caranya? Mohon izin semuanya, tangan kanan diangkat dulu. Tangan kanan semuanya. Gerakan begini. Alhamdulillah, berarti sehat. Kalau salah urat ya, apalagi stroke naudzubillah kan nggak bisa. Oke, sekarang yang kiri. Alhamdulillah. Ya tema saya ini godaan setan. Ya kan? Setan sekarang bukan kuntilanak. Ya. Bukan gendruwo. Ya. Sebentar. Kok genderuwonya ke saya ya? Setan sekarang bukan kuntilanak, bukan gendruwo, bukan wewe gombel. Setan sekarang adalah setan gepeng. Apa? Setan gepeng. Gepeng. Nih. Oh. Kelihatannya khusyuk di depan Ka'bah, ternyata lagi chatting. Kelihatannya khusyuk di multazam, ternyata lagi update status. Dan yang lebih ngeri lagi dalam majelis begini, ada orang-orang yang tergoda setan, dia sibuk menyiarkan secara langsung pengajian itu, dia nggak nyimak. Ini kan Joko Sembung naik ojek. Nah iya. Apaan? Gak sambung dong Jack. Kalau Jaka Sembung masuk jurang enggak? Apa ya? Gak sambung dong Jang? Enggak ya? Mati kalau enggak ada tim rescue. Iya. Ya, sudah mulai melek kan? Kadang-kadang kalau segmen terakhir ini ya ustadznya sakti dah. Kadang kelihatan, kadang enggak. Kadang kelihatan kan sakti. Sebelum saya benar-benar sakti, saya harus melakukan ini, ya enggak? Oke ya, bismillah. Tadi sudah disampaikan, yang namanya setan itu sejak dari surga sudah bersumpah ingin menggoda kita. Ya. Jadi nggak usah dipikirin, itu kerjaan setan. Sekarang bagaimana agar kita itu
tangguh, bahasa kampungnya degdoyo. Ada orang Jawa di sini? Ada. Digdaya. Digdaya. Sakti mandraguna. Mandraguna. Nek basa Jawane lagi, setan ora ndulit. Setan ora doyan, demit ora ndulit. Biarin gantian. Tadi di belakang state udah ngomong Padang, sekarang kita gantian ngomong Jawa, biarin. Wes, Iya. gak apa-apa, aku ngerti bahasa Jawa toh. Pembalasan lebih kejam daripada tidak membalas. Ya? Kita suka sibuk mikirin setan, godain kita, itu urusan setan. Ya? Urusan kita sebagai orang hamba adalah bagaimana kita tetap soleh tadi. Kalau ada setan datang ora doyan artinya tidak mampu menggoda kita. Kalau ada demit datang sama sekali enggak endulit. Dulit itu apa artinya? Dulit itu ndemok, nyolek gitu loh. Oh iya. Nah sekarang bagaimana mengatasi godaan setan yang sumpahnya enggak tanggung-tanggung. Kalau jadi presiden, sumpahnya hanya di depan ketua MPR dan anggota MPR. Kalau jadi bupati atau kalau jadi pengantin, sumpahnya di depan mertua. Sedangkan setan sudah bersumpah di hadapan Allah ingin menggoda manusia. Tetapi kalau ayat ini diteruskan tadi, ada ujungnya. Ada orang yang bahasa Jawanya tadi, setan ora doyan, demit ora ndulit. Apa? Ila ibadaka minhumul mukhlasin. Maka kalau kita tidak ingin digoda setan, maka berjuang menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Ada sebuah kitab dipelajari di pesantren, syarah dari kitab Safinatun Najah namanya Kasifatus Sajak. Ditulis oleh ulama Banten yang wafat di Mekah, dikubur di Ma'la namanya Syekh Nawawi Banten. Ikhlas itu tingkatannya ada 3. Jadi ini dalam rangka melawan setan, kita melakukan apapun, ya ibadah, ya kerja, apapun, koridornya ada di 3 hal. Ya, sebut ibadah. Sholat, ngaji, niatnya untuk apa? Yang pertama, niatkan karena bersyukur kepada Allah. Jadi level, ya menurut Syekh Nawawi meneruskan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali, yang namanya orang ikhlas itu yang pertama apa? Melakukan ibadah karena ingin bersyukur kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Bersyukur. Kenapa kamu ngaji? Bersyukur. Kalau untuk bersyukur harusnya kita tidak usah nyari yang jauh-jauh. Mas Kori, mau nggak punya duit 2 miliar? Ya, pulang dari ngaji ini di depan sudah ada yang nyiapin mobil Rubicon. Tahun ini berangkat haji, tapi matanya dicopot 1. Jadi tawaf pakai tutupan, pendekar mata 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nggak? Nggak mau. Berapa harga nilai mata kita? Ada. Sekarang MC kita udah ada orang kaya dari Brunei. Iya. Pingin punya gantungan kunci, kelingkingnya host Indonesia. Cahaya di Indonesia. Jadi dipotong kelingkingnya 2 biji ini dibayar 2 miliar dah. Nggak bisa ngupil doang, mau nggak? Nggak mau kan? Sementara kita punya mata 2, kaki 2, belum lagi sistem apa namanya? Badan komputer. pencernaan. Yang namanya kedip pakai doa nggak? Habis sholat, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kedipkanlah aku, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kalau sudah waktunya kedip, ya kedip. Apalagi mohon maaf pencernaan makanan. Ada yang pernah makan soto kaki kepagian? Jam 11 sudah datang ke tukang soto kaki, kan rebusnya belum terlalu empuknya enggak? Karena kepingin makan, maka masih alot ditelan, gitu. Pengalaman ya Ustaz ya? Ya betul. Setelah keluar masih seperti soto kaki atau sudah berubah? Siapa itu yang membuat seperti itu? Allah. Masuk ke dalam kerongkongan sampai ke usus besar, itu yang namanya anduk di dalam. Kita nggak pernah ngapa-ngapain. 1. Yang kedua, melawan setan itu dengan mikirin akhirat. Yaitu apa? Ibadah kita niatkan 1. Kenapa kamu sholat? Biar masuk surga. Ini ikhlas. Karena yang menjanjikan surga itu Allah.
Kenapa kamu puasa? Takut masuk neraka. Takut masuk neraka juga ikhlas. Karena yang ngancem neraka itu Allah. Di balik itu ada Allah. Tetapi yang paling tinggi ya tingkatan para ulama, para wali itu ibadah hanya untuk taat kepada Allah. Enggak ada embel-embelnya. Mau masuk surga alhamdulillah, masuk neraka asal Allah ridho. Tapi enggak mungkin kalau Allah ridho itu masukin neraka. Ya, jadi yang pertama mari kita lawan setan dengan ikhlas. Karena tadi janjinya, janji Allah ini malah mohon maaf bukan janji Allah. Sumpahnya setan. Karena aku sudah disesatkan olehmu wahai Allah, maka sungguh saya akan membagus-baguskan yang jelek. Kalimatnya tadi. Ya, sesuatu yang maksiat sama setan dipoles. Organ tunggal itu mohon maaf, kalau penyanyinya kurang baju lebih menarik dari ustadz yang rapi kan? Ya, pasti lebih rame, ya, seperti itu. Jadi, seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, satu apa tadi emang? Yang tadi itu tentang keikhlasan Ustadz. Ya. Sama Allah, kita harus dengan rasa syukur. Ya. Yang kedua tadi karena apa Bu? Ingin masuk surga atau surga. jauh dari neraka. Yang ketiga hanya taat kepada Allah. Yang kedua, solusi untuk dijauhkan dari godaan setan, kita punya ketenangan, maka punya amalan istiqomah. Ya. Janji Allah dalam surat Fusilat, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Allah berarti dia syahadat. Summastaqamu kemudian dia konsekuen dengan kata-katanya itu sehingga dia beribadah, sholat dengan istiqomah tiap hari, zakat setiap tahun, apalagi punya amalan istiqomah setiap habis sholat selalu istighfar, macam-macam. Maka orang yang istiqomah bonusnya tatanazalu alaihimul malaikatu. Allah menurunkan malaikat, yang malaikat itu membantu ke dalam dirinya. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Kalau bahasa kitanya itu biar yang berantem sama setan itu malaikat. Iya. Kan kita punya amalan istiqomah, Allah nurunin malaikat. Ada setan mau godain kita, jangan macam-macam lu. Itu orang istiqomah. Lu berantem sama gua, malaikat begitu. Tapi kalau kita masih suka takut, lewat kuburan takut, baca ayat kursi, ya, dikit-dikit. Yang lebih parah itu kecelakaan nabrak orang baca ayat kursi, kan yang ditabrak tersinggung. Emang gua jin ya enggak? Kan suka ada ya, kita naik motor jebret nabrak orang, saking refleksnya cuman emang gua setan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ada 2 tip yang perlu kita lakukan menurut ulama kita. Kalau kita ingin tidak diganggu setan, berjuang untuk ikhlas. Iya. Ikhlas itu terserah, pintunya bisa karena bersyukur kepada Allah, takut neraka, ingin masuk surga, atau taat kepada Allah. Yang kedua, miliki amalan istiqomah. Biar punya amalan istiqomah, saya punya guru mengajarkan sebuah doa yang semuanya insya Allah pasti mampu. Contoh, habis sholat rata-rata orang awam, Allahumma lantas jalan. Kan? Assalamualaikumnya kan? Maka mulai sekarang, kalau habis sholat, Allahumma anta salam. Sambil kalau malas baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ya kita ikhlas, kita punya amalan istiqomah. Kalau lagi malas istiqomahnya paksain. Saya kan nggak ganteng-ganteng amat, makanya saya maksain untuk senyum. Kalau suruh lomba, ya silakan ada yang bertanya, Bu. Tapi ingat ya, kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain. Singkatnya pertanyaannya, jangan susah-susah ya Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Uci. Saya ingin bertanya Ustadz, saya seorang wanita karir. Tapi belakangan ini saya ada keinginan untuk berhenti bekerja. Tapi juga ada kekhawatiran saya bagaimana kehidupan kami selanjutnya, terutama soal pendidikan anak-anak dan kehidupan yang lainnya. Apakah
bagaimana saya tahu sisi yang merupakan godaan setan? Apakah keinginan untuk berhenti bekerja atau kekhawatiran bila saya berhenti bekerja? Demikian Ustadz pertanyaan saya. Baik. Baik. Wah, ini Ustadz, ini nggak komit ini Ustadz. Kenapa emang? Kan pertanyaan jangan susah-susah. Oh. Enggak, tenang. Saya sudah diajari guru saya punya jawaban untuk seluruh persoalan. Udah ada Ustadz ya? Ya. Oh siap. Ya kalau susah banget saya tinggal jawab, maaf saya belum tahu jawabannya kan gitu. Tapi insya Allah saya bisa jawab yang ini. Siap, Ya. bercanda. Jadi begini ya, pertama tadi kan sudah dijelaskan ada fikihnya, nazar dan sebagainya. Wanita bekerja fikihnya bagaimana? Lihat situasi dan kondisi. Kalau tidak terjadi fitnah, kerjanya bagus ya, tidak meninggalkan kodratnya sebagai istri, sebagai perempuan nggak masalah. Tetapi kalau tadi ya meninggalkan kodratnya perempuan, misalnya tukang ngecat ngecat mobil atau benerin platform bolong gitu ya. Ya, kalau kerja-kerja yang pantas untuk wanita nggak menjadi masalah. Ya, guru kami, para ulama mengajarkan jangan melakukan sesuatu yang penting karena nafsu. Ya, berhenti bekerja karena nafsu atau melakukan sesuatu harus karena niatnya yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kalau perkara rizkin tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Khalil Nafis. Arizku biyadillahi wahdah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizq. Pokoknya masih hidup pasti dapat rizki. Coba orang sakit kerja enggak? Di rumah sakit enggak kerja. Tapi datang apel, datang kongguan asli ya. Ya, kalau Ramadan kadang ada kongguan palsu isinya rengginang. Kalau kita lagi sakit datang itu kongguan beneran. Jadi, mohon maaf. Datang kaleng biskuit yang isinya rengginang. Nah ya? itu tadi kan palsu. Jadi coba komunikasikan baik-baik ya. Kalau masalah suami penghasilannya lebih rendah, itu yang harus belajar lagi ilmu tauhid. Karena apa? Yang namanya rizki tidak ekvivalen atau tidak identik dengan jumlah. Bisa jadi jumlahnya ya tidak banyak tapi pas-pasan. Pas mau bayar kontrakan ada, pas mau beli rumah ada, pas mau perawatan ya, keling ada. Pas mau beli tas. Ada, mau beli. ikut jalan-jalan ke Turki sama Uda David, ada. Ya seperti itu. Jadi gini, identik orang itu dengan yang namanya sakinah, ketenangan. Ketenangan itu bukan karena duit, bukan karena pekerjaan, tapi diturunkan oleh Allah ke dalam hati. Qur'annya mengatakan, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang yang beriman. Dengan cara apa? Menambah iman yang sudah ada, tambah tebel. Ya, jadi mari kita berjuang, Ibu. Ya istikharah, kalau masalah keluar dari kantor itu istikharah, jangan pakai emosi. Ya, mudah-mudahan ditolong oleh Allah Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan pakai emosi ya Bu ya, minta petunjuk sama Allah. Insya Allah apapun keputusannya itu yang terbaik. Gitu ya Ustadz ya? Ya betul. Baik, terima kasih banyak Kiai Rosi, terima kasih banyak juga Ibu yang sudah bertanya. Pemirsa, habis ini saya mau ngajakin pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di Masjid An-Nabawi ini untuk kita ngaji bareng sama Kiai yang, waduh gimana gitu ngomongnya ya. Kiai Munawir ngaji, tentunya hanya di segmen Ngaji Yuk. Ayo. Ngaji Yuk. Yuk. Ngaji Yuk. Hayu, hanya di Cahaya Hati Indonesia.